Dari sebenarnya kalau saya seriusnya tuh SMA, maksudnya pengen coba mulai serius, mulai rutin kayak ngeband bareng teman-teman sekolah, nyanyi di lomba-lomba antar sekolah atau festival-festival gitu. Tapi kan saya sukanya emang dari kecil. Setelah SMA terus pas kuliah nyoba masuk ke dunia wedding. Jadi wedding singer terus cover-cover lagu di YouTube. Kayak gitu. Berusaha menyibukkan diri. Oke, hari ini kita punya musisi yang baru aja merilis projectnya Lesson Learn. Kita punya Aziz Hendra. Tepuk tangan dulu dong. Yoi. Selamat pertama-tama ya. Best, best, best. Bagaimana rasanya sudah mengeluarkan sebuah project yang ini ibaratnya perdana ya untuk album ya jatuhnya. Ini perdana album ya bener. Rasanya panas dingin, takut, terus overthinking. Overthinking. Aduh. Banyak karena ini album pertama dan Iya. sebenarnya seneng juga sih, seneng banget. Hmm. Tapi takutnya lebih banyak. Iya 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 iya. Kalau kita track back sedikit kan EP-nya tuh namanya Lesson ya. Iya. Habis itu Lesson Learn. Kenapa nggak akhirnya dijadiin satu atau mungkin kayak apa nggak sabaran nih pengen keluar gimana nih ceritanya? Oh, awalnya kenapa nggak Iya. jadi satu langsung? heeh. Karena yang terlalu rushing itu nggak bagus, jadi harus pelan-pelan. Oke. Nggak sih, nggak. Ya itu sebenarnya benar, tapi Heeh. emang mau pelan-pelan karena pengen kayak sambil ngumpulin lagu, sambil ngeyakinin hati kayak mana sih yang bakal tracknya itu semua dikurasi untuk di album ini gitu. Gitu sih. Jadi ibaratnya lo ngasih waktu dikit, kasih jeda gitu ya untuk mikir, untuk Betul, betul. akurasi kembali. Oke, oke, oke. Yes. Tapi memang dalam beberapa waktu ke belakang ini memang lagu lo tuh lagi super didengarkan, bukan cuma di Indonesia ya, Amin. tapi ternyata di luar negeri pun didengarkan gitu kan ya. Dan itu yang sesuatu yang spesial R&B vibes. Ya, Apa ya? pop R&B. Ya pop R&B yang memang bikin kita jadi slow gimana ya mau ngedance tapi slow gitu kan ya, Chill aja ya. chill bener, Low key aja. Loki flashback dikit lah kalau gitu. Lo awalnya mau masuk ke dunia musik tuh apakah dulu, kalau gue denger tuh lo kan dari Medan ya. Ininya ya, Dengar dari mana tuh? wah Iya, iya bener. iya kan dari Medan ya jatuhnya ya. Ya. Habis itu lo ke Jakarta. Nah lo dengan jatuh cinta sama musik dan memulai karir musik lo tuh sebenarnya dari mana sih? Dari sebenarnya kalau misalnya seriusnya tuh SMA, maksudnya pengen coba mulai serius, mulai rutin kayak ngeband bareng teman-teman sekolah, itu nyanyi di lomba-lomba antar sekolah atau festival-festival gitu. Tapi kalau misalnya sukanya emang dari kecil. Setelah SMA terus pas kuliah nyoba masuk ke dunia wedding. Oke. Jadi wedding singer terus cover-cover lagu di YouTube. Oke. Kayak gitu lah. Berusaha menyibukkan diri, berusaha terjun. Wah gila, jadi lo dulu juga pernah jadi wedding singer Iya, gitu ya betul, dalam Pak. sebuah band. Iya. Wah berapa lama tuh kalau boleh tahu? Wedding singer itu kalau nggak salah kurang lebih ntar lupa. eh Berapa ya? Setengah tahun kayak 6 bulan gitu. Oke. Kayaknya. Iya. 6 bulan atau 8 bulan gitu lah. Iya, iya, iya. Dan akhirnya, karena kan kalau itu kan berarti penyanyi cover gitu kan ya, bisa dibilang gitu, nyanyiin lagu-lagu populer gitu. Terus Iya. akhirnya bisa jump, oke gue pengen bikin karya, gue pengen bikin musik. Itu pada saat apa tuh? Itu pada saat sebenarnya kan awal tujuannya gue cover untuk memang mau rilis single. Oke. Tapi belum ada kayak harus tulis sekarang ataupun produksi di mana nanti belum di plan lah. Tapi udah ada kayak patokan kalau misalnya udah nyampe achievementnya subscriber sekian misalnya. Oke. Berarti harus udah rilis lagu sendiri, harus udah prepare gitu. Oke. Gitu sih. Jadi secara metrik tuh oke kalau angka penontonnya udah segini, oke saatnya kita rilis gitu ya Ya, sebuah lagu. Padahal sebelumnya juga udah nulis kan ya? belum. Oh belum malah. Nggak ada, berarti mulai nulis kapan tuh? Mulai nulisnya itu waktu Somebody's Pleasure itu. Tapi itu pun Oh. sebenarnya plan yang tadi direncanakan Mhm. itu buyar sebenarnya. Oke, Karena oke. emang lagi pusing ngalamin masalah yang seperti di cerita lagu Somebody's Pleasure itu. Ya. Terus kayak eh, nulisnya juga sebenarnya nggak direncanain, kayak
emang tiba-tiba kayak Hmm. ya dari cerita curhat ke teman terus nulis puisi terus kayak kita coba workshop iseng-iseng terus akhirnya jadi gitu. Hmm. Gila sih itu. Jadi itu lagu pertama lo tulis berarti? Iya bareng teman-teman. Wow, Bareng teman-teman. gokil. Tapi walaupun itu sesuatu yang spesial lo jatuhnya Ntar, lo. ntar. Iya kan? Aku pengen. That's crazy. Gila sih. Tapi Makasih Kak. lo pernah berpikir kayak ini? Maksudnya gini, lo nulis pertama kali ya belum tentu jadi hits gitu. Ini jadi hits tapi mancanegara Alhamdulillah, pula gitu loh alhamdulillah, jatuhnya. alhamdulillah. Mungkin emang yang nggak tahu sih, Hmm. sudah takdir sih. Ini sudah takdir ya, nggak tahu juga Nanti lah kita ya. berusaha aja untuk. Iya, 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 iya. Tapi feeling lo apa setelah akhirnya meledak, terus kayak sekarang juga makin lama, ya ini sekarang udah ada full project pula gitu kan. Sekarang fokus lo tuh apa? Apakah gue mau nyanyi lebih baik atau mungkin gue pengen bikin nulis lebih banyak lagi? Sekarang fokusnya ngapain kalau buat Aji sendiri? Pengen fokus ke diri sendiri. Wah, diri sendiri. Wow. Ya. Nah, Wah. pengen improve, improve diri lebih better, terus kayak mungkin lebih banyak songwriting Songwriting ya. atau kayak sosok sibuk bahasanya. Wah, sosok Ya kan? Ya kan? Iya, 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 iya. Karena kan ala bisa karena biasa sebenarnya. Benar, benar, benar. Kayak ya masih pengen nyoba untuk rutin. Oke. Makanya namanya mungkin kalau dari tadi kita ngomongin belajar A, B, C, namanya juga kan lesson learn nih gitu kan. Yep. Jatuhnya there's lessons learned gitu. Kalau buat lo sendiri lesson learn ini apa sih meaningnya, apa sih pelajaran-pelajaran yang lo dapetin dari mungkin selama ini lo berkarir gitu. Wow. Harus mikir dulu ya jatuhnya banyak sekali ya pasti ya. Mikir mana yang dibilang ya gitu. Ya, iya, 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 Harus iya, iya. disaring nggak ya gitu. Kalau misalnya lesson learn ini untuk perjalanan karir, sebenarnya cerita-ceritanya juga diambil dari perjalanan karir. Mm-mm. Karena kayak misalnya di lagu Best Lesson Mm-mm. itu bukan perjalanan karir sih, perjalanan cinta. Mm-mm. Itu tuh kayak kalau Best Lesson itu dia karena nyesel, nyesel feeling guilty terus Iya, kayak karena kan sebenarnya kan kita kalau misalnya putus biasanya kita langsung kayak aduh sedih banget sih kok gini sih gue iya, diginiin segala macam misalnya iya. kita walaupun kita sebenarnya disakiti tapi kita seringkali untuk tidak melihat kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Benar. Misalnya apakah karena gue let her bebas atau kayak main sama teman-teman sampai malam atau Iya. apa. Itu kan sebenarnya kan salah satu sebab yang menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan Hmm. sebenarnya. Hmm. Ya akhirnya setelah gue galau-galau karena gue ngerasa kayak kok gitu sih lo segala macam tapi ternyata akhirnya gue sadar kayak oh iya ya karena gue juga ya gininya sebab akibat walaupun sebenarnya juga ya balik-balik ke Somebody's Pressure lagi ya jadinya ya Iya, kayak iya, kok iya, jadi iya. people pleaser lagi nih gitu tapi kayak Hmm. ya akhirnya buat untuk menuju ke sanity jadi kayak ya sebenarnya nggak perlu blaming siapa-siapa emang udah nggak cocok aja sebenarnya tapi ya dari best lesson ini tuh POV dari kalau misalnya ya gue juga salah gitu ngaku Hmm. tapi kalau Iya. misalnya karir gue kebanyakan ngomong ya nggak apa-apa ya Nggak apa-apa dong, silakan. kalau misalnya karir itu tuh yang paling relate sekarang sama gue tuh Remember You Hmm. karena Remember You itu sebenarnya lagu lagu buat orang-orang yang ada di Medan. Oh, Gue kan dari Medan iya, jadi iya. kayak itu lagu yang kayak walaupun kita sejauh apapun jaraknya Hmm. gue nggak bakal lupain lo dan lo jangan lupain gue ya gitu Oh, iya. gitu Ya kadang mungkin itu juga buat teman-teman lo juga gitu ya ya itu buat jatuhnya. teman-teman keluarga di Medan Iya, keluarga. semua Karena kan emang ya namanya juga kita makin karir makin naik, bukan cuma karir doang ya, tapi kayak pekerjaannya kan sekarang udah pada beda-beda ya. Nggak ya semuanya jadi musisi gitu kan. ya Ada yang temen lo kemana, kemana, keluarga juga ada di mana, mungkin merantaunya jauh beda gitu ya. Tapi mungkin pada akhirnya kita tetap ingat satu sama lain gitu ya, tahu kemana tempat betul kita pulang gitu betul ya jatuhnya. Dan kalau buat lo sendiri, kan dari tadi kita udah ngomongin tentang karir lo juga, tentang cinta lo juga gitu kan ya.
Aduh, inspirasi lo tuh memang banyak dari kegalauan ya bisa dibilang ya. Ya, Iya, ya bisa. bisa dibilang ya. Bisa, bener. Iya. Lo tuh sad boy, bisa dibilang lo sad boy nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Iya, tapi dalam musiknya memang banyak kegalauan di situ dan di Ya. situ dicurahkannya di dalam musik lo itu sendiri Yaps. gitu kan. Dan of course balik lagi ke Somebody's Pleasure dan juga Best Lesson gitu. Ini kan tentang perjalanan cinta lo gitu kan. Ya. Kalau untuk menurut lo apakah itu blessing juga lo merasakan sakitnya gitu kan? Bahwa lo bisa bikin sebuah lagu gitu. Amin. Iya, atau buat lo kayak aduh ini kayaknya rasa sakit yang nggak mau gue rasain lagi gitu. What do you think? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya ke semua orang udah ngalamin rasa sakit pasti nggak mau lagi ngalamin kan. Betul. Cuman ya itu gue bersyukur bisa dapat pelajaran itu jadi kayak kedepannya jangan jadi orang yang gitu lagi. Jangan jadi orang yang gitu lagi. Tapi talking about your career again, ngomongin tentang lagu lagi gitu ya, lo punya nggak sih cara lo sendiri khusus untuk ngejaga vokal lo biar tetap prima? Saya juga masih berusaha untuk menjaga vokal dengan cara tidur cepat. Terus, Wah. terus juga apa ya kurangin minum es. Oh beneran itu ya? Itu penyanyi itu memang nggak boleh minum es ya jatuhnya? Boleh tapi enggak setiap saat gitu. Oke, oke. Wah, gua nggak bisa tuh kayak gitu tuh pasti tuh. Pengennya es mulu gitu kan. Ya mungkin ada yang bisa juga sih kan beda-beda ya. Iya bener bener bener. Kayak ya gitu sih. Oke, jadi Istirahat. simpel-simpel aja istirahat, jaga vocal cords dengan minum yang apa ya, nggak terlalu bikin gatel gitu ya. Simpel sih sebenarnya, nggak gimana-gimana gitu. Nah kalau buat lo sendiri kan itu kan vokalnya gitu. Nah sekarang ngomongin tentang liriknya itu sendiri, lagu-lagu lo kan kebanyakan bahasa Inggris ya jatuhnya ya. Ya ibaratnya Somebody's Pleasure, Best Lesson gitu. Kenapa lo memilih bahasa Inggris dan nggak bahasa Indonesia? Karena waktu rilis pertama itu kan bahasa Inggris. Ya. Terus kayak ternyata responnya alhamdulillah bagus, baik. Jadi kayak coba kita fokusin bahasa Inggris dulu. Oke. Bukan gak mau bahasa Indonesia, mau banget. Mau Tapi ya ntar dulu gitu. Oke. Tunggu timingnya. Iya, iya. Tapi lo sendiri apakah lebih nyaman nulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia jujur gue susah banget. Oh, Maksudnya untuk nulisnya karena Iya. itu kan kata-katanya apa ya kayak verbnya itu nggak sebanyak Inggris kata-katanya. Betul. Kalau misalnya Indonesia itu kayak cukup terbatas dan kita harus tetap straightforward kan. Iya, iya. Kayak itu challenge-nya sih. Gue pengen nanya dikit tentang hal yang personal nih ya. Mungkin ngomongin seberapa pentingkah Oh, keluar. dari tadi nggak personal. Oh, aduh, 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 aduh. Kalau tadi mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke musiknya gitu kan ya, lebih banyak hal-hal tersebut gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita ngomongin tentang keluarga gitu. Gue boleh tahu nggak sih seberapa pentingkah peran keluarga dalam karir lo itu sendiri? Penting banget karena peran keluarga itu peran keluarga itu yang utama karena kayak ketika keluarga gue support, gue bakal go for it. Tapi ketika keluarga gue nggak support, gue nggak bakal go for it gitu. Itu sih. Oke, jadi ibaratnya eh, keluarga lo sendiri itu sangat mensupport kan berarti dalam di sini gitu dan cara mereka nge-support itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Apakah mereka kayak selalu datang pas lo manggung gitu atau mungkin ngajarin lo main musik gitu kayak? Keluarga gue selalu berusaha untuk datang kalau misalnya gue ada acara. Heeh. Selalu berusaha walaupun kadang emang kayak bentrok karena ada kerjaan segala Iya, macam jadi iya, kayak iya. it's okay. Terus juga selalu support yang kayak contohnya gue pindah dari Medan ke Jakarta, it's okay gitu. Ah, ya benar. Just as simple as that gitu Iya. kan ya. Lo berarti memang pindah ke Jakarta memang it's to pursue music ya jatuhnya. Yeah, true. Iya kan dan lo mengambil apa menggapai mimpi sedap. Aduh. Satu hal yang gue selalu tanya adalah kayak lo merasa lo udah di dalam mimpi lo belum sih? Kayak apakah lo sudah menggapai semua yang lo inginkan? Iya, sampai sebenarnya wishlistnya banyak sebenarnya kan, Pak. Iya, iya. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak nyentuh wishlist yang ada beberapa wishlist yang udah disentuh, Iya. itu tuh kayak rasanya unreal aja. Jadi kayak kadang waktu ngerasain momennya masih nge-lag gitu loh kayak, hah ini beneran gitu. Masih kayak processing jadi kayak walaupun bilang kayak, iya makasih banyak tapi masih mikir gitu Iya, kayak, iya.
oh bisa ya, oh ini beneran gitu. Masih surreal gak sih Iya. jatuhnya ya? Ya. Let's go back to your listener. Kalau listener lo gitu, pendengar lo gitu, ada nggak sih yang dulu mendengarkan lo, sekarang masih mendengarkan lo gitu? Mereka melihat perkembangan lo tuh seperti apa? Mereka ada banget yang Iya. kayak tiba-tiba nge-DM panjang, aku bangga banget sama kamu, Wah, udah dari awalnya cover-cover terus sekarang udah punya rilis ya, lagu, udah punya album juga ya. bahkan segala macam. Aku bacain sebenarnya semuanya, aku screenshot juga untuk kayak reminder kalau misalnya tetap ada orang yang support gitu. Ya. Terus kayak jadi tetap berusaha untuk kayak ya positive vibes, positive minds, karena kan terkadang kita tuh bisa lupa sama apa yang kita dapat atau berkah yang kita punya kita dapat karena kita ngebaca hateful Ya. things atau kayak ya sebenarnya itu untuk motivasi sih, Ya. tapi kadang itu menjerumuskan. Iya, 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 benar. Jadi sulit juga gitu kan. Jadi kepikiran gitu Iya, jatuhnya. jadi kayak untuk yang support itu gue seneng banget dan gue selalu baca, bahkan kadang gue bales juga kadang kalau misalnya gue lagi di jalan gue like aja gitu misalnya, atau gue VN atau apalah gitu. Iya, iya, iya. Lo interaksi banyak ya sama pendengar lo juga berarti ya mendengar. Lumayan. Dan tadi kan lo sempat ngomongin hate comment. Emang ada yang maksudnya emang ada yang nge-hate lo juga gitu? Kalau misalnya dibilang hate, gue juga sebenarnya nggak nganggap itu hate, tapi lebih ke kritik. Oke. Jadi kayak gue juga tahu kalau misalnya kayak gue masih baru di dunia musik industri, jadi kayak gue ngelakuin satu dua kesalahan yang kayak karena gue masih shock atau kayak karena gue belum terbiasa, Oke. terus kayak mereka kayak ya gitulah. Ah, oke. Ngerti gue. Jadi ibaratnya ya again lesson, ada lesson learn juga gitu ya. Semuanya juga masih belajar dan ini juga kita masih dalam prosesnya. Betul. So what's next berarti? Mungkin pengen lo, oke ini gue pengen melakukan karya ini atau sesuatu. Nanti bakal ada showcase di mungkin di beberapa kota, I wish, belum tahu juga karena masih kita plan. Terus mungkin bakal ada live session ataupun featuring. Tungguin aja karena Oke. ya gitulah. Oke, oke. Jadi akan ada featuring, akan ada live session, akan ada showcase beberapa kota gitu ya. Yang mungkin bisa kita lihat nih sebentar lagi nih ya. Wah. Yes. Oke, oke, oke. Boleh, 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 boleh. Mungkin as a closing gue pengen tahu dong karena memang kita biasanya nanya kan tentang apa yang ada di apa yang sekarang lagi lo pikirkan dan apa yang lo sekarang lagi dengarkan. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang apa yang lo pikirkan, sekarang apa yang lo lagi dengarkan. Kasih dong kayak 3 lagu gitu yang mungkin bisa didengerin sama Opal Gengs yang lagi nonton, yang mungkin bisa apa ya? Bisa membuat mereka lebih jatuh cinta sama album lo ini. Jadi gue pengen nanya 3 lagu top di dalam album lo, lesson learn yang harus mereka dengerin sekarang. Enggak 3 lagu top sih, semuanya. Oke, harus semuanya. Tapi kalau Ya. misalnya yang priority, maksudnya kayak didengar Ya. itu dulu baru yang lain, itu tuh harus best listen dulu. Oke. Terus buat kita semua, Yap, yap. jadi kayak kalau misalnya gue lagi sering dengerin best lesson, terus remember you, Oke. terus lesson learn. Alright. Jadi berarti itu adalah gateway-nya ya, ya for everything. Gue lagi sering denger I Don't Know Anymore juga sih. Oke. Lover juga sih. Jadi semuanya aja. Semuanya aja. Siap, siap, siap. Sekarang kasih tahu ke Opal Gengs kenapa mereka harus mendengarkan project terbaru lo, yaitu Lesson Learn. Oke. Hai, aku Aziz Hedra. Kalian harus dengerin Lesson Learn, album terbaruku, out di semua digital streaming platform, ada di Spotify, Apple Music, YouTube Music, Reso, Langit Music, semuanya ada. Dan genrenya ada yang beda-beda dan vibesnya juga beda-beda, banyak warna baru dari aku di album ini. Hope you guys like this album atau salah satu lagunya. Kalau misalnya suka jangan lupa share di story ataupun tag aku atau DM aku. Nah, thank you.
Alright, Aziz Hendra di Opal. Terima kasih banyak. Opa, thank you Opa.